Halo, selamat datang di channel YouTube kami Membangun Positivity. Saya Desni Saharia Sraharjo. Semalam, adik saya mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dia bilang, hari ini dia akan mengikuti kelas meditasi secara online. Saya tersenyum. Ini adik saya yang baru beberapa waktu belakangan ini menunjukkan ketertarikannya pada meditasi. Lalu ada seorang sepupu saya yang gila olahraga. Orangnya aktif sekali. Saya melihat sepertinya olahraga adalah pintu baginya untuk menuju hidup yang sehat dan bahagia. Tapi, dalam percakapan WA grup ke keluarga kami beberapa waktu belakangan ini, sebelum dia pamit dari chatroom, dia bilang, "Aku pamit dulu ya guys, mau plank 2 seri, lalu meditasi, terus tidur." Membacanya lagi-lagi saya tersenyum. Satu lagi orang dekat saya mempraktikkan meditasi. Yang terakhir, tante kesayangan saya. Beliau ini salah satu yang dituakan di keluarga kami, master shifunya keluarga kami. Belakangan ini, tante saya ini menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap meditasi. Beliau sudah mempraktekannya untuk beberapa waktu dan juga menularkannya ke sahabat-sahabatnya. Beliau bilang, tidak pernah terlambat untuk memulai hal yang baik. Menyenangkan ya? Tapi mari kita mundur sejenak dan lakukan reality check. Meditasi memiliki masalah reputasi yang sangat besar. Banyak orang ragu untuk mulai karena kesalahpahaman tentang meditasi. Nanti kita lihat ya 5 mitos meditasi yang sering kita dengar dan apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu melakukan meditasi dengan lebih ringan, sekaligus juga membuktikan bahwa menghabiskan sedikit waktu untuk meditasi justru menciptakan lebih banyak waktu untuk menjadi produktif yang siapa tahu pada akhirnya membantu Anda mengubah hidup Anda. Tapi pertama-tama, ayo coba kita lakukan ini dulu. Ini latihan yang dibagikan oleh Light Watkins di TED Talks beberapa tahun yang lalu. Saya ingin Anda menutup mata Anda sebentar dan coba bayangkan pose si Dragon Warrior di film Kung Fu Panda. Yuk. Oke, sekarang buka mata Anda. Apakah pikiran Anda teralihkan dan Anda malah memikirkan atau membayangkan yang lain selain Po? Oke. Sekarang, tutup lagi mata Anda. Kali ini, saya ingin Anda membiarkan saja kalau pikiran Anda menggembara kemana-mana. Tapi jangan memikirkan atau membayangkan Po lagi, sama sekali. Yuk. Buka mata Anda. Siapa yang dalam latihan kedua ini secara tidak sengaja masih melihat Po dalam pikiran Anda? Latihan tadi membawa kita kepada mitos yang pertama. Saya seorang meditator yang buruk jika saya tidak bisa menenangkan pikiran saya. Eksperimen dengan Po yang kita lakukan tadi itu sebenarnya berasal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok psikolog dari Harvard University yang mencoba mencari tahu apakah mungkin untuk menekan pikiran tertentu. Dan kesimpulan untuk penelitian ini adalah 1. Jika Anda fokus pada apapun setelah sekitar 5 atau 6 detik, pikiran Anda akan secara alami malah akan teralihkan ke pemikiran yang tidak terkait. Yang kedua, jika Anda mencoba menekan pikiran Anda, coba tebak apa yang akan terjadi. Anda malah akan memikirkan hal-hal yang tidak ingin Anda pikirkan. Maka, menekan pikiran tidak membawa Anda pada pengalaman meditasi yang positif. Mitos kedua, tidak ada cara yang benar untuk meditasi. Ini sebenarnya agak tricky karena semua gaya meditasi mengarah pada tujuan yang sama, yaitu rasa kedamaian dan kebahagiaan batin yang lebih besar. Tapi pasti ada praktek terbaik yang memungkinkan meditasi harian Anda terasa jauh lebih mudah. Dan tentu saja yang dimaksudkan dengan lebih mudah itu sangat subjektif. Banyak yang mencoba terlalu keras untuk melakukan meditasi. Duduk harus begini. Lalu kemudian setelah berkali-kali mencoba kita lalu berkata, sepertinya meditasi bukan untuk saya, susah sekali. Oleh karenanya, jangan dibuat sulit. Posisi duduk biasa aja, duduk santai di sofa sambil memejamkan mata. Anda akan menemukan bahwa tubuh Anda atau posisi duduk Anda tidak mengganggu proses. Jadi, tidak ada cara yang benar-benar tepat dan tidak ada juga cara yang salah. Menemukan yang paling membuat Anda nyaman dan tidak menghambat proses adalah yang paling benar dilakukan. Mitos ketiga, saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Begini, hanya ada satu kegiatan yang akan mengembalikan waktu yang sudah Anda habiskan untuk melakukannya, dan itu adalah meditasi setiap hari.
Apabila Anda bermeditasi selama 10 menit setiap hari selama 5 tahun, maka meditasi akan mengembalikan usia Anda sebanyak 7 tahun. Bercanda, bagaimana bisa? Saya jelaskan ya. Kita semua memiliki usia kronologis dan usia biologis. Anda tahu usia kronologis bertambah setiap 12 bulan. Anda berulang tahun setiap tahun. Sedangkan usia biologis Anda dipercepat atau diperlambat berdasarkan seberapa banyak stres yang Anda miliki dalam tubuh Anda. Ini gambar Dr. Martin Luther King Jr. ketika beliau menyampaikan pidato terakhirnya, The Mountain Top Speech. Besoknya beliau tewas ditembak. Usianya 39 tahun pada saat itu. Dokter yang mengotopsi beliau mengatakan, "Jika saya tidak tahu ini Dr. King, saya akan mengira ini adalah tubuh seorang laki-laki berusia 60 tahun." Stres dan tekanan selama belasan tahun hidupnya memperjuangkan pembebasan dari rasisme membuat tubuhnya menua lebih dari 20 tahun usia kronologisnya. Meditasi memiliki efek pembalikan pada penuaan biologis. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Neuroscience yang menunjukkan bahwa jika Anda memiliki usia kronologis dan biologis yang cocok pada ulang tahun ke-30 Anda, dan Anda mulai bermeditasi setiap hari pada saat Anda berusia 35 tahun, Anda akan memiliki elastisitas kulit, ambang pendengaran, serta penglihatan dan memori versi diri Anda yang berusia 23 tahun. Dengan kata lain, usia biologis Anda adalah 7 tahun lebih muda dari usia Anda ketika Anda mulai bermeditasi. Luar biasa kan? Mitos keempat, meditasi akan memecahkan semua masalah saya. Meditasi sering dianggap sebagai pil ajaib yang dapat mengatasi semua masalah Anda. Masalah adalah masalah. Sudah saatnya Anda membiarkan masalah menjadi masalah dan mengalihkan perhatian Anda ke diri sendiri. Pesan utama meditasi adalah bahwa Anda berada dalam suatu keadaan yang utuh, whole. Praktek meditasi yang memusatkan perhatian Anda kepada napas keluar masuk itu mengalihkan pikiran Anda dari berbagai distraction, positif dan negatif, dari masa lalu atau masa depan, dan menyelaraskan diri dengan keberadaan Anda pada saat ini. Saat Anda menyempurnakan keterampilan ini, Anda akan melihat perubahan-perubahan dalam cara Anda memahami hal-hal di sekitar Anda. Masalah-masalah Anda, fisik atau mental, tidak kekal dan karenanya menjadi kelihatan lebih ringan. Mitos kelima, keberhasilan dalam meditasi berdasarkan ketenangan pikiran saya. Bermeditasi dengan sukses tidak ada hubungannya dengan seberapa tenang pikiran Anda. Jadi bagaimana saya tahu saya berhasil dengan meditasi saya? Banyak kali Anda tidak tahu, sampai orang lain menyadarinya terlebih dahulu. Saya menikah dengan suami saya setelah bersahabat selama lebih dari 20 tahun. Lama ya? Dulu dia seringkali tidak bisa menahan dirinya untuk tidak protes atau berargumen dengan siapapun mengenai hal apapun yang dianggap menodai sacred value-nya. Emosinya cepat sekali tersulut, padahal dia sebenarnya orang yang cukup sabar. Tapi kalau sacred value-nya terusik, dia bisa menjadi emosional sekali. Setelah melakukan meditasi selama beberapa tahun belakangan ini, saya perhatikan bahwa dia sudah bisa lebih menahan diri dan tidak lagi cepat terpancing atau tersulut, lebih santai menyikapinya. Dia sendiri tidak sadar mengenai hal ini, sampai saya sampaikan perubahan yang saya lihat ini kepadanya. Yuk, kita coba satu kali lagi. Tutup mata Anda dan fokus pada pernafasan Anda. Dan ketika pikiran Anda berkeliaran, jangan menekannya. Perlahan kembali untuk fokus pada pernapasan Anda. Yuk. Sekarang buka matamu. Bukankah lebih mudah daripada melawan pikiran Anda ketika bermeditasi? Bayangkan, hanya 10 menit melakukan ini setiap hari. Dan Anda akan mengembalikan sebagian bagian-bagian yang mulai aus pada tubuh Anda dan akan membawa lebih banyak keteraturan dan efisiensi ke dalam pikiran Anda dan Anda akan menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan batin. Meditasi tidak terlalu buruk kan? Salam positivity. Saya Desni Saharia Saharjo untuk membangun positivity.